Di ini masih benar-benar tersembunyi. Bangunan induk masih berupa ini fondasi. Kemungkinan di sini dipersiapkan untuk dulunya altar. Halo kawan, ini kita mau naik sekarang ke bukit arah ke Candi Miri. Nah, candinya itu saya belum pernah ke sini ya. Nanti ini saya masukkan ke salah satu program tur saya di candi-candi tersembunyi di Jogja, karena ini bisa kita lihat jalannya seperti ini ya. Itu ada senior saya itu Mas Edi. Wah, Mas Edi ini bisa ditemui di Candi Prambanan sebagai official tour guide. Nah, bahasa apa aja Mas? Bahasa Jerman, Belanda, Itali, Prancis, Spanyol. Aku lihat YouTube-nya kan kemarin ujian bahasa Cina ya Mas ya? Wah, tuh bisa bahasa apa aja. Itu ada petunjuk itu Mas. Itu seperti candi itu. Nah, kita sudah sampai ini. Nah, ini udah ada satu batu kotak menonjol di bawah ini. Lihat tuh, itu candinya. Jadi candi ini masih benar-benar tersembunyi. Tersembunyi di tengah alas ini, di tengah hutan belantara. Wah, itu cuma untuk candi ini belum dipugar, baru dibersihkan, terus ini dijaga. Harusnya ada yang jaga. Bisa kelihatan di sini, ini adalah Yoni. Kita sudah sampai di Candi Meri ya, namanya Candi Meri ya. Nah, bisa kalian lihat ini lebih jelasnya, ini Mas Edi ini ahlinya loh. Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Gale. Dan dalam kesempatan ini saya mau berbagi cerita mengenai sejarah Indonesia zaman dulu. Karena zaman dulu kan kita mengalami prehistoris, habis itu Hindu Buddha masuk, terus Islam, Kristen, Katolik, dan sampai sekarang zaman modern. Nah, seluruh candi di Jawa menurut Wikipedia itu sekitar jumlahnya 230-an. Tapi kalau dalam banyak buku kita melihat negeri 1000 candi. Tapi Wikipedia sendiri bilang sudah menulis dan sudah dihitung sekitar 230-an. Nah, Candi Miri ini salah satu dari 232-an candi itu tadi. Yang dibangun sekitar abad 9 sampai 15 seluruh Jawa. Dan kalau kita lihat ini kan coraknya jelas menunjukkan candi Hindu karena ada Yoni, dan lingganya sayangnya tidak ditemukan di sini, dan pernah juga ditemukan Arcanandi, cuma sayangnya kepalanya hilang, yang ada cuma tubuhnya doang. Dan kita di sini sekitar ketinggian 297 meter. Nanti habis dari sini kita lihat sana, namanya ada Latu Watar. Watu Latar, tempat yang bagus untuk melihat pemandangan View ya, view Candi Prambanan. Terima kasih. Oke Mas, kembali ke Yoni tadi Mas Ya. Ini rekan-rekan saya mungkin belum tahu apa itu Yoni itu. Sebetulnya kalau mengenai namanya sejarah itu kan non eksakta. Jadi kalau kita bandingkan dengan eksakta 1 tambah 1 jelas 2, kalau ini kan non eksakta. Jadi kita bermain dalam namanya simbol, animal simbolikum lah. Dalam agama Hindu kan dilambangkan dengan kekuatan laki-laki namanya lingga dan kekuatan perempuan namanya yoni. Ya itu cuma lambang saja, cuma kebanyakan kita mencalahartikan semacam itu. Sebetulnya itu tidak sebetulnya. Tapi untuk Yoni itu kan ini memang identik dengan candi Hindu ya Mas ya? Iya. Karena kalau ada lingga dan yoni, motif kesuburan itu tadi, nanti diharapkan timbul kesejahteraan buat alam semesta, buat daerah sekitarnya. Dan dalam segala suku, bahasa, dan kebudayaan kan titik tertinggi adalah namanya kesejahteraan tadi. Ini kalau saya lihat Mas, ini adalah batu andesit ya, bukan batu seperti yang putih-putih itu kan ya. Bisa kita raba juga, ini batu andesit, batu vulkanik ya. Nah, kan daerah sini kalau kita jalan tadi itu kebanyakan batunya batu putih-putih Mas. Ini batu kayak gini sebesar berat ini kok bisa sampai sini, itu lewat mana Mas? Kita bayangkan orang dulu itu bawa batu segini kan.
karena mereka bekerja dengan itu tadi atas nama apa dharma, kebenaran, otomatis mereka senang, tidak ada beban. Jadi kalau teman-teman kita sekolah belajar beban ya enggak jadi-jadi. Makanya harus kita ambil pelajaran zaman dulu supaya sesuatu. Jadi masalah namanya narik batu seperti di piramid atau di jalan itu saya pikir masalah teknis itu, dan mereka kan rakyatnya suka. Terus ini kan ada 2 jenis batu, yang ini buat namanya batu andesit, terus pondasi candi biasanya dibuat oleh batu kapur yang warnanya putih karena dia porositasnya kan besar untuk menyerap air dan kelembapan. Jadi secara morfologis geologis bagus sekali itu, karena bawahnya candi batunya batu kapur untuk menyerap hujan dan kelembapan, atasnya batu vulkanis. Yang bawahnya berfungsi sebagai yin, yang atasnya berfungsi sebagai yang. Sebetulnya yin yang sebetulnya bukan yin yang tapi yin yang. Apa itu? Nanti kita lanjutkan. Ya, bukan yin yang kalau yin yang kita tidak bertemu, tapi kalau itu tadi yin yang kita akan bertemu, namanya totalitas. Untuk bangunan induk masih berupa ini pondasi, belum dibugar ya. Pos, tapi tidak ada yang jaga. Nah, ini. Guys, sekarang kita mau lanjut ke apa itu namanya mas? Ke Watu Latar ya. Kita mau lanjut ke Watu Latar di atas sana. Di sebelahnya Candi Miri ini sekitar 50 meter. Di Watu Latar itu kita bisa melihat pemandangan luas. Oke guys, ini adalah Watu Latar. Lihat tuh pemandangannya. Di sana Merapi kelihatan tuh pucuknya. Tapi Mas Edi ngajak naik lagi nih. Wah, naik terus. Wah, tanah milik Angkasa Pura. Berarti ini sinyal ini apa untuk pesawat terbang ini. Dari sini juga kelihatan tebing Breksi itu di kejauhan. Salah satu tempat wisata hit di Yogyakarta, tebing Breksi. Kita ke gardu ini harus muter sedikit. Wah, nih pemandangan di atas puncak bukit ini keren sekali. Oh, ini batu besar ini ya. Ini namanya Watu Latar. Di atasnya ada gubuk yang sudah reot ini. Kita sudah sampai di Watu Latar, dan Watu Latar ini seperti ini adanya, bisa kalian lihat itu kawan-kawan. Nah, itu ada kayak semacam potongan ya yang dibuat manusia. Nah, itu seperti itu adanya dari sejak zaman dahulu, jadi bukan orang baru yang bikin ini. Kemungkinan di sini dipersiapkan untuk dulunya altar, suatu altar untuk upacara keagamaan, karena ini berada di puncak bukit kita itu. Oke guys, pemandangannya di sekitar sini itu istimewa sekali itu. Wah, kalau bening di sana itu Gunung Merapi terlihat. Nah, sore ini agak mendung, ya nggak mendung sih, berkabut. Itu yang sana itu pabrik susu SGM. Nah, Prambanan sebelah sana ketutupan pohon ini. Oke kawan, kita mau turun dulu ini. Udah sore, udah gelap ya. Ini Mas Edi, nanti Mas Edi ini juga punya channel YouTube ya. Sama Ibu Edi itu juga ada channel YouTube, nanti saya kasih di bawah di deskripsi. Kita turun dulu sebelum gelap, karena ini hutan belantara, bisa kalian lihat ya. Tidak ada penerangan dan kita cuma bawa HP. Nah, ini batu yang kotak tadi kita naik. Nah,
Ini sepertinya masih banyak batu yang terpendam di sini, batunya candi itu. Jadi pemerintah pasti butuh dana lebih untuk membangun candi ini. Kalau bisa dibangun sih itu harapan saya agar candi di Jogja lebih komplit. Yang gede ada, yang kecil untuk belusuan kayak gini banyak. Oke kawan, jadi candi ini pasti saya masukkan dalam salah satu program tur saya, explore candi-candi tersembunyi di Yogyakarta. Nah, jadi kalau kawan ke Jogja nanti bisa booking tur saya ini. Nanti saya ajak muter-muter, kita jelajah ke candi-candi tersembunyi yang tentunya eksotis.